Ia bukan hanya seorang politisi biasa, melainkan seorang yang dipercaya memiliki hubungan dengan kekuatan spiritual Sunda. Kang Dedi ahli tirakat. Kang Dedi ahli sambung dengan leluhur. Dalam budaya Sunda, para leluhur diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi orang-orang yang memiliki niat baik. Kang Dedi dengan semangatnya yang ingin menjaga kebudayaan Sunda menurut sudut pandang spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan pertanyaan besar. Siapa yang tak kenal Dedi Mulyadi? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam tentang keteguhan hatinya, tentang musuh-musuh yang tak bisa mengalahkan dia. Meski sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi tetap mereka kalah. Benarkah ada kekuatan gaib yang melindungi Kang Dedi? Sosok Dedi Mulyadi bukan sekedar gubernur. Dia adalah seseorang yang membawa semangat budaya Sunda yang lebih memilih berjuang dengan akal, hati, dan kekuatan moral daripada sekedar kekuatan politik. Ia hadir sebagai simbol perubahan yang tak bisa digoyahkan oleh sekedar ancaman atau serangan. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita akan mengungkap bagaimana kekuatan spiritual yang ada di balik Kang Dedi ini sangat di luar nalar. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Pernahkah Anda mendengar tentang Hercules Rosario Marsal, Ketua Umum GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu? Sosok ini menjadi salah satu ketegangan besar yang melibatkan Kang Dedi Mulyadi. Bayangkan saja, Hercules yang dikenal sebagai preman tiba-tiba berhadapan langsung dengan Kang Dedi, seorang pemimpin yang berkomitmen membersihkan Jawa Barat dari premanisme demi menjaga keamanan masyarakat. Pada tanggal 15 April 2025, Hercules menantang Dedi dengan ancaman akan mengerahkan 50.000 ibu anggota GRIP untuk mengepung gedung sate. Ancaman ini sangat besar. Namun, Dedi justru merespon dengan tenang, tetap fokus pada misinya menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Barat. Ini bukan sekadar soal pertempuran fisik atau siapa yang memiliki massa lebih besar, melainkan soal prinsip. Dedi yakin musuh-musuhnya akan kalah bukan karena kekerasan, melainkan oleh kekuatan moral dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Akhirnya, Hercules yang sempat menyerang dengan besar justru terpecah menjadi beberapa kelompok. Beberapa memilih mundur dan mengakui kehebatan Kang Dedi, sementara yang lain mulai meragukan kepemimpinannya. Konflik Kang Dedi Mulyadi dengan Habib Rizik Syihab juga menjadi sorotan yang tak kalah besar. Ketegangan pertama muncul pada tahun 2015 ketika Habib Rizik mengkritik Kang Dedi terkait penggunaan simbol budaya Sunda yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, Dedi tidak mundur. Ia teguh meyakini bahwa budaya Sunda tidak seharusnya dianggap bertentangan dengan agama. Ini bukan hanya persoalan budaya, tapi juga soal bagaimana memandang keberagaman dan toleransi. Dedi percaya penting menjaga keseimbangan antara agama dan budaya lokal, dengan melestarikan seni, tradisi, dan simbol budaya Sunda yang telah ada berabad-abad. Pada April 2025, ketegangan kembali muncul ketika Habib Rizik mengeluarkan kritik keras, menyebut penggunaan simbol budaya Sunda oleh Kang Dedi sebagai bentuk kesirikan. Dedi kembali menegaskan bahwa budaya Sunda tidak bertentangan dengan agama. Ini menunjukkan keberaniannya mempertahankan apa yang diyakininya benar, meskipun tidak populer di beberapa kalangan. Seiring waktu, semakin banyak tokoh masyarakat Sunda memberi dukungan kepada Kang Dedi. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga pejuang masa depan budaya dan identitas Sunda yang kian terlupakan. Kang Dedi membawa suara rakyat kecil Chile yang ingin kebudayaan mereka dihargai dan dihormati. Meski mendapat dukungan luas, Kang Dedi juga tidak luput dari kritik. Sejumlah pengamat politik dan pakar kebijakan publik menilai gaya kepemimpinannya kurang kolaboratif dan lebih fokus pada personal branding ketimbang tugas pemerintahan menyeluruh.
Namun, Kang Deddy menanggapinya dengan bijak. Ia mengatakan di dunia politik modern, media sosial sangat penting. Keberadaannya di YouTube dan platform lainnya adalah strategi membangun kepercayaan publik. Ia bukan politisi tradisional yang bersembunyi di balik meja, melainkan sosok yang berani tampil, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Kritik tetap ada, tapi semakin banyak yang menghargai cara baru Kang Deddy dalam berpolitik. Ia tidak takut menghadapi tantangan, itulah yang membuatnya berbeda. Di balik semua itu, ada satu hal misterius yang mungkin tidak banyak diketahui orang tentang Kang Deddy. Ia bukan hanya politisi biasa, tapi juga dipercaya memiliki hubungan dengan kekuatan spiritual Sunda. Kang Deddy ahli tirakat dan sambung dengan leluhur. Dalam budaya Sunda, leluhur diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi orang baik. Semangat Kang Deddy untuk menjaga kebudayaan Sunda dilihat dari sudut pandang spiritual, di mana ia diyakini mendapat perlindungan leluhur besar seperti Prabu Siliwangi, Kiai Gede Pakuwon, Eyang Surya Kancana, Maung Boda Siliwangi, Eyang Semar Bodronoyo, dan kekuatan gaib merah delima dari olah laku tirakatnya. Mbahku Sangkan dan Prabu Siliwangi adalah simbol kekuasaan spiritual Sunda yang dipercaya memberi kekuatan menghadapi musuh tak terduga. Energi spiritual ini membuat Kang Deddy mampu bertahan dan menang dalam berbagai pertempuran politik dan sosial tanpa mengangkat senjata. Musuhnya, baik secara fisik maupun gaib, selalu gagal menyerangnya. Ironisnya, serangan mereka justru berbalik mengenai diri sendiri. Ini fenomena sulit dijelaskan dengan logika biasa. Kang Deddy tidak perlu kata-kata kasar atau tindakan kasar untuk membungkam musuh. Ia cukup teguh pada prinsip dan tidak tergoyahkan. Musuh akhirnya terjebak dalam kebohongan dan niat buruk mereka sendiri, kehilangan dukungan publik. Dalam banyak hal, Kang Deddy memenangkan perang ini tanpa terlibat pertempuran fisik. Inilah yang membuatnya terlihat kuat dan tak tersentuh. Musuh tumbang tanpa ia harus menyentuh mereka. Mereka kalah karena tak mampu menghadapi kejujuran dan keteguhan hati Kang Deddy Mulyadi. Bagi sebagian rakyat Sunda dan Indonesia, ia adalah simbol keteguhan, keberanian, dan semangat melestarikan nilai budaya. Meskipun bagi banyak orang ia hanya politisi biasa, bagi mereka Kang Deddy adalah sosok tak tergoyahkan, pemimpin yang berani berjuang demi kebaikan bersama. Satu hal yang pasti, semua musuh Kang Deddy akan kalah dan bertekuk lutut tanpa disentuh. Keberanian, keteguhan, dan perlindungan spiritualnya membuatnya sosok yang tak bisa dihentikan. Siapapun yang menghalangi jalan Kang Deddy pada akhirnya akan tersandung pada kebenaran yang ia perjuangkan. Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar seorang politisi biasa, melainkan sosok yang kuat dalam prinsip, keberanian, dan keteguhan hati. Konflik-konflik besar yang melibatkannya, dari menghadapi Hercules Rosario Marsal dengan ancaman besar hingga mempertahankan simbol budaya Sunda di tengah kritik keras, menunjukkan bahwa perjuangannya lebih dari sekadar politik praktis. Kang Deddy berjuang demi nilai-nilai budaya, keberagaman, dan keamanan masyarakat dengan ketenangan dan tekad yang tak tergoyahkan. Selain itu, kekuatan spiritual yang diyakini mengiringinya memberikan dimensi lain dalam perjalanan Kang Deddy, membuatnya mampu menghadapi segala tantangan tanpa harus terlibat dalam kekerasan. Perlindungan leluhur dan tirakat yang dijalaninya menjadi sumber kekuatan moral yang melampaui logika biasa. Musuh-musuhnya, yang mencoba menyerangnya dengan berbagai cara, akhirnya kalah oleh kejujuran dan keteguhan hati Kang Deddy. Pada akhirnya, Kang Deddy Mulyadi menjadi simbol pemimpin yang tidak hanya gigih memperjuangkan kepentingan politik, tetapi juga melestarikan identitas budaya dan menjaga harmoni sosial. Ia membuktikan bahwa kekuatan moral dan spiritual jauh lebih ampuh daripada kekerasan atau tekanan massa. Inilah pelajaran penting bagi kita semua tentang arti sejati kepemimpinan dan perjuangan demi kebaikan bersama. Demikian kisah perjalanan dan perjuangan Kang Deddy Mulyadi, sosok pemimpin yang berani berdiri teguh menjaga budaya, keamanan,
dan keadilan di tengah berbagai tekanan dan tantangan. Dari konflik politik hingga kekuatan spiritual yang mengiringi langkahnya, Kang Deddy mengajarkan kita pentingnya keteguhan hati dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dengan prinsip dan integritas. Jika kamu merasa kisah ini menarik dan penuh makna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh energi positif lainnya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar, karena suara kamu sangat berarti bagi kami. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.